Om Swastiastu, Semeton, saya mau bercerita tentang penyupatan Panca Mahabhuta, yaitu untuk kekuatan para dewata, sebab manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dan yang paling disayang dan dikasihi, yang paling mulia, maka selama manusia masih mau berbuat, akan dianugerahkannya. Brahman, Atman, Akyam, Atman inilah yang ada di tubuh manusia, yaitu dewa yang mantuk mepewayangannya. Karena manusia tidak luput dari dosa kelahirannya, Atman dibagi dua, Jiwatman di tubuh manusia, Paratma Atma di sunya. Di sini para dewata kembali ke swarga loka. Apabila perbuatan manusia banyak mengalami keangkramurkaan, Paratma Atmanya pun akan runtuh, dan ditambah hutang kelahirannya yang belum ditebusnya, jadinya dewa yang mantuk mepewayangannya tambah reret, sehingga manusianya mudah jatuh sakit karena ketidakseimbangan. Di sini dewa yang mantuk mepewayangan manusia, kalau jiwatmannya dikuasai buta kala, selama hidupnya tidak memiliki dewa, disebabkan mengotori dirinya, sang jiwatmannya manusia tidak seimbang dengan sang Paratma Atmanya, dewa tidak memiliki kekuatannya untuk melindungi manusianya. Dewa tidak bisa moksa tanpa perbuatan manusia, maka manusia memegang peranannya untuk menyeimbangi wurbuwaswahnya supaya seimbang. Dan sekarang para dewa membutuhkan perbuatan manusia untuk memparipurna Panca Mahabhutanya, untuk mengangkat Paratma Atmanya. Agar dewanya memiliki kekuatan di dalam pengleburan ini untuk menjaga makhluk ciptaannya, sebelumnya harus mengguru bendu piduka di dewa yang gurunya, disebabkan semua leluhurnya sudah pada nyujur ke swarga loka, sebab bumi sedang dibersihkan, yang sudah ngentet linggi sebelum tahun 2016. Masih memiliki dewa di saat pujawalinya. Beliau datang hanya sekali, apabila yang belum pernah ngenten linggi di merajannya, roh leluhurnya mewali ke dalam kahyangan, memohon ke Ide Betari, agar sentananya mau berbuat. Apabila sentananya hanya sibuk mengejar kebahagiaannya, Ide Betari dalam pun nedunin pemati pastu, maka banyak yang terpapar COVID dan sakit-sakitan, bahkan stroke, meninggal di saat umurnya belum sepantasnya mati. Manusia harus melakukan perbuatan dengan mengguru bendu piduka di dewa yang gurunya, dan di dalam kahyangan. Di dalam kahyanganlah para roh leluhurnya, yang sudah diaben yang sudah memukur, tapi tidak pernah ngenten linggih, sebelum tahun 2016, jadinya para roh mewali ke dalam kahyangan, agar sentananya mau berbuat untuk melaksanakan titahnya, karena bumi menjalani pengleburannya. Apabila bisa melakukan upacara, meguru bendu piduka di dewa yang gurunya, dan seminggu berikutnya, megur bendu di dalam kahyangan, baru melakukan penebusan di Tegal Penangsaran, di Bal Peangen-angen, atau di Banjar Pesundalan, karena leluhurnya masih rerek. Setelah mengangkat semua roh leluhurnya, dan yang mantuk mepewayangannya, bersama seluruh keluarga besarnya, yang tidak percaya tidak ikut melakukan akan mudah mengalami keruntuhannya, bahkan mati belum waktunya bisa meninggal duluan, maka harus dilakukan suami istri, anak, dan keluarga. Selesai melakukan pengangkatan di Tegal Penangsaran, berlanjut di Brahma Caturmuka, yaitu Catuspata. Disinilah di perempatan agung, telapak kakinya Ide Betara Siwa, keseimbangan, menyupat di cokol Ide Betara alam semesta. Para roh leluhur dan para roh dewa bisa nijur siwa loka. Setelah napak karu, semuanya menjalankan napak karunya dengan melempar beras kuningnya, agar sakit di dalam tubuhnya manusia, itu yaitu buta kalanya, bisa medal di paripurna. Ini jangan yang nguput saja melakukannya. Percuma, sang pemuputnya pun harus sudah pernah ngenten linggih. Begitu juga yang menjalankan pengasikannya, tidak boleh yang ngemu bebaik atau sakit-sakitan, supaya dewanya bisa munggah. Kalau pemangku pemuputnya sakit, atau pengayahnya sakit, semua yang dilakukannya akan menghancurkan yang tidak dirasakan oleh umat manusianya. Maka selama ini setiap ritual yang dilakukan banyak yang tidak membuahkan hasil, habis beriatnya tetap sakit, atau yang selesai beriatnya bahkan bangkrut,
Itu semua yang dilakukan sang yatnya mananya belum enteng linggih atau sakit-sakitan, walaupun kelihatannya sehat. Di sana sini ada bencana selesai beryatnya, sebenarnya keselamatan dan kebahagiaan yang didapat, melainkan banyak spiritual belum lengkap melaksanakan pola palih kespiritualannya, hanya mesepuh dan melintan saja, menghafal mantra sudah melaksanakan titah, jadinya Bota Metapa Dewa. Setelah selesai, mepenyupat di Brahma Caturmuka, mepurwadaksina, untuk tedun ke segara. Dengan melakukan ritual pekelam senistana, babek selem ayam selem caruselem, ahyaban, supaya leluhurnya atau yang mantuk mepuayangannya, mendapatkan kesucian nyujur sunyaloka. Setelah nedunin semua leluhurnya, semua sentananya mandi, di segara, sakit apapun yang dialami selama ini, sakitnya saat itu juga akan berkurang, dan perlahan akan hilang selama sentananya tidak mengotori dirinya lagi, dan tetap menjaga kejujurannya, supaya diwanya memiliki kekuatan. Semua ini yang dilakukan akan bisa menyelamatkan banyak umat manusia, dan melindungi bumi selama pengeleburan ini berjalan. Kalau tidak mempercayai, akan mengalami keruntuhannya, akan diampunin dosa-dosanya, dilebur ditunggalkan atmanya, kembali ke swarga loka, sebab bumi ini dibersihkan, yaitu kutukan manusia yang belum dibayarkannya, dan yang penuh melakukan perbuatan buruk akan dihapus dosa-dosanya, untuk dikembalikan ke sunyaloka, karena datangnya zaman Sukerta, zaman kejujuran, zaman budi pekerti. Tidak boleh manusia yang masih berdosa hidup di zaman baru yang akan datang, zaman Sukerta, zaman kebahagiaan. Kalau pengeleburannya penuh dosa akan dilahirkan sesuai dosanya. Bisa jadi binatang, bisa jadi ular, jadi pohon kayu, yang menentukan pembayaran hutang kelahirannya. Apabila dosanya besar selama ini, dan sudah melakukan penyupatannya, dan melinggihin dewa di tubuhnya, dan menjaga dirinya, dengan kejujurannya, dan mau melaksanakan titahnya, mereka akan bisa melewati perjalanan keterpurukan bumi ini yang sedang dibersihkan. Kalau hanya menggunakan logika saja, dan dengan kena suci saja, melakukan membakti kemumai, malah akan menambah dosa, karena mereka tidak menyadari perubahan bumi, jiwatmannya dikuasai buta kala. Mereka tidak ketahuinya, hanya mementingkan kebahagiaannya saja. Banyak umat manusia yang sudah membaca sastranya tentang Paratma Atma. Itu adalah Tuhan yang Maha Suci, tidak bisa dipikirkan, dan Maha Tahu katanya. Berdebat pembenarannya, semua orang sudah tahu, Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. Sangat jauh untuk menggapainya, tapi Tuhan memercikan percikan beliau ke makhluk ciptaannya, melewati manifestasi para dewanya, yaitu Atman. Paratma adalah percikan kecil Brahman, tanpa wujud, aspek setempat Tuhan yang bersemayan di dalam hati badan jasmani setiap makhluk dan inti atom unsur materi alam panah. Apa yang saya utarakan ini, berdasarkan sastra, dan titah yang dititahkan untuk menyelamatkan banyak umat manusia, di dalam kehancuran ini, akan terus terjadi selama 38 tahun, dan berdasarkan pengalamannya melaksanakan titahnya, Tuhan, dan dibuktikan, dengan menunggalkan Atman. Kalau belum bisa dibuktikan kebenarannya, tidak berani menyampaikan kepalsuan, sebab titah ini pinggit, untuk disampaikan, dan harus betul-betul yakin untuk melaksanakannya, bukan berdasarkan kepentingan. Apabila masih ada yang kelahiran swarga Ciuta, pasti mereka akan bangkit. Suksma.